Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita buat dulu. Siapa yang ingin coba? Untuk mulai hari ini Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada yang ini, kita akan menghasil siswa tersebut. Aidil Mahmud, Airin Mulia, Aisyah Fakarina, Alter Amudra, Alkin Aldi, Andika Saputra, Ahmi Sakra, Lerima, Diana Fikir, Dimas Alija, Dinda Melani, sakit. Apa itu Dinda itu? Berapa kali Dinda sakit? Lopang Joni Jackson, Pak, bukan sakit. Kalau dia sakit, sudah tidak baik kelas kedua siswa kelas kalau memang sakit. Wita Putri, Herna, Erwin Saputra, Farel, Fikrianti, Hendrianto, Husna, Ilham, Jeffrey Jackson, Kurnian, Zidan Albar, Mamulia, Putri, Dido, Rika Listina, Rizky Nopriansah, Sony Hermawan, Mary Salsabila, Ditawati, Ferdiansah, Ferdian. Di hari ini satu siswi sakit, dua siswa tanpa keterangan. Betul? Karena kelihatannya agak mengantuk, coba berdiri. Kita sepakatkan selama pelajaran ini berlangsung, jika ada siswa yang mengantuk, kita kasih teman yang coba dengan bentuk tangan seperti tangan seperti pegang cuping, masih ada yang pegang itu, konsentrasi itu. Nah, oke, pegang pundak, putar tangan ini. Bentar, ada tangan yang masih ngantuk. Oke, anak-anak sekalian, apakah masih ada yang ingat tentang materi cara memandikan? Mungkin ada yang tahu hal-hal apa saja yang harus kita lakukan ketika kita memandikan jenazah? Silakan. Jadi jenazah pada intinya ya mengapa? Untuk menjaga kerahasiaan. Mungkin ada cacat, ada hal yang lain yang ada di tubuh sakit. Mereka biasa keluarga satu minggu, tentu dia tidak akan mengungkapkan hal-hal yang negatif setelah mereka ini. Baiklah. Ketika
Ketika minggu lalu materi kita adalah memandikan jenazah, maka siang hari ini kita melanjutkan materi minggu yang lalu, yaitu tentang mengkafani jenazah. Ada yang sudah melihat orang pernah mengkafani jenazah? Maka saja belum ada. Apalagi melaksanakan pengkafanan jenazah. Baiklah, pada materi kita kali ini ada beberapa materi tentang. Baiklah, ada beberapa kompetensi dasar yang harus Bapak jelaskan. Untuk kita menyajikan paparan tentang ketentuan dan cara mengungkapkan jenazah, mempraktekkan cara mengungkapkan jenazah. Jadi kita membuat pokok, kita praktek bagaimana cara mengungkapkan cara mengungkapkan jenazah perempuan pasien COVID. Kita berhenti dulu ya. Sambil kita melihat atau mengamati video, Bapak akan sedikit menjelaskan kalau jenazah COVID, perlengkapan orang-orang yang mengurusi jenazah itu harus seperti ini. Jadi setiap lubang itu harus ditutup mati ke atas. Ini mayat kita anggap tidak berbusana ya, kita anggap tidak berbusana. Sudah ada cepatnya bagi bungkus. Selanjutnya dari video ini. Jadi apakah dari video yang kita tonton ini tadi ini sudah sesuai dengan syariat Islam dalam rangka penyelenggaraan pengkafanan jenazah? Silakan yang mau jawab. Menurut saya nggak sesuai Pak. Pertama mengajukan kita aja paling ringan timnas ini disebutkan begini. Terus tuh apa harus pakai plastik? Sedangkan perlengkapan jenazah tuh paling enggak tembakannya 3 helai untuk laki-laki, perlengkapannya untuk perempuan 5, untuk apa secukupnya untuk cendana sama wangi. Sedangkan tadi yang sini cuma kayak apa gitu Pak. Terus tuh barang-barangnya apa tadi pas pakai tadi. Kita nggak tahu apa artinya yang dekat dengan tahu ada biar apa ya? Oke, dari video yang kita tonton ini yang dilakukan di dalam video itu menurut teman-teman kita masih tidak sesuai dengan syariat Islam. Ada beberapa hal yang memang tidak dilaksanakan dalam penyelenggaraan. Baiklah, selanjutnya akan ini terlebih dahulu. Tata cara mengkafanin jenazah tadi ya. Jadi nanti kita tonton videonya. Pertama, ini jenazah adalah menutupi atau menutupi jenazah dengan sesuatu yang dapat menutupi tubuhnya, walaupun hanya sehelai kain dan ujung rambut sampai ujung kaki. Kain kafan ini boleh berwarna apa saja, tetapi yang lebih baik adalah berwarna putih. Selanjutnya dia juga harus ada wangi-wangian sehingga tidak menimbulkan ketika memang jenazah itu sudah lama, jadi tidak menimbulkan bau-bau yang tidak sudah. Batas minimal mengkafanin jenazah baik laki-laki adalah selembar kain yang dapat menutup tubuh jenazah. Sedangkan batas sempurna bagi jenazah kalau laki-laki itu adalah 3 kain kafan, kalau perempuan 5 kain. Nah, untuk jenazah perempuan ini perlu diperhatikan.
Ada 2 lapis kain kafan ditambah kerudung, baju, kurung, dan kain. Hal-hal yang disunahkan. Yang pertama, kain kafan yang digunakan hendaknya kain kafan yang bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh jenazah. Maka kalau kita lihat di lingkungan kita sekitar, itu kain kafan itu biasanya baru dibeli. Jadi tidak boleh kain kafan yang mungkin pernah dipakai dulu praktek, akhirnya ketika ada tetangga meninggal kita berikan. Tidak baik. Kain kafan hendaknya berwarna putih. Jumlah kain kafan untuk jenazah laki-laki hendaknya 3, sedangkan perempuan di 5. Sebelum kain kafan digunakan untuk membungkus atau mengkafani jenazah, kain kafan hendaknya diberi wangi-wangian terlebih dahulu. Tidak berlebih-lebihan dalam mengkafani jenazah. Tata cara mengkafani. Jadi dibentangkan kain kafan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar dan luas, serta setiap lapisan diberi kapur barus. Nanti kapur barusnya dihancurkan terlebih dahulu, bukan bulat-bulat. Jadi kalau kita lihat sekarang apalagi di Indomaret itu ada yang bulat-bulat besar-besar, tidak dihancurkan terlebih dahulu. Angkatkan jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan diletakkan di atas kain. Kafan memanjang lalu ditaburi wangi-wangian. Jadi kita sudah menyiapkan terlebih dahulu ini kan. Jadi sebelum seperti ini ya, lihat ke depan terlebih dahulu. Jadi sebelum mayat diletakkan di atas kain kafan, ini sudah tersusun rapi, ya. Jadi ketika mayat diangkat itu sudah langsung diletakkan, bukan berarti ketika mayat sudah diletakkan baru menyusun kain kafan, ya. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukan seperti tersebut selembar demi selembar. Ikatlah dengan tali yang sudah disiapkan. Jadi biasanya itu ada yang 3 tali. Tali ini jumlahnya harus ganjil. Tidak boleh 4, tidak boleh 2, tidak boleh 6. Biasanya paling maksimal 5, dan kebanyakan 5, 3 juga boleh. Jika kain kafan tidak mencukupi seluruh tubuh barang jenazah, tutuplah bagian kepala dan bagian kakinya boleh terbuka, namun tutup dengan daun atau kain. Seumpamanya memang kain kafan tidak cukup, tapi kebiasaannya itu cukup. Jenazah perempuan. Kain kafan untuk jenazah perempuan terdiri dari 5 lembar kain. Yang pertama, lembar 1 untuk menutupi seluruh badan. Jadi ini agak lebih besar dari yang lain. Lembar yang kedua sebagai kerudung. Jadi kalau bahasa kita mungkin seperti jilbab untuk perempuan. Lembar yang keempat menutupi pinggang hingga kaki. Jadi dibuat seperti sarung. Ya. Lembar yang kelima menutupi pinggul dan paha. Tahu pinggul? Pinggul dan paha. Ada tata cara mengkafani jenazah perempuan. Siapkan tali di tempat yang akan digunakan untuk mengkafani. Jadi sebelum kain kafan itu kita letakkan, kita sudah menempatkan tali terlebih dahulu. Paham? Sedikit Bapak ulangi ini. Jadi sebelum ini diletakkan kita sudah menyiapkan tali seperti ini. Nah, nanti sampai 5 kali. Kalau sudah siap baru kita bentangkan kain kafan. Susun dan kaitkan yang sudah dipotong-potong, lalu masing-masing bagian dengan tertib, lalu angkatlah jenazah dalam keadaan tertutup dan ditaburi kapur barus. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas, seperti video kopi tadi kita ditutup semua, seluruh lubang ditutup semua. Selanjutnya, tutuplah kain pembungkus pada kedua paha. Ya, jadi kedua paha mesti dijepitkan. Pakaikan sarung juga baju kurungnya. Yang selanjutnya, rapikan rambutnya, lalu julurkan ke belakang pakaian kerudung. Ya, tidak boleh diikat rambut, apalagi di kuda kepang, tidak boleh. Selanjutnya, membungkus dengan lembar kain terakhir dengan cara menemukan kedua ujung kain dari kanan lalu digulung ke kiri. Nah, jadi kain ini sebelah sini kita lipat, sebelah sini kita lipat, ini digulung secara berlawanan. Yang ini ke kiri, yang ini ke kanan. Paham ya? Nah, selanjutnya di sini kita akan menonton sekaligus kita mengamati video tentang mengkafani jenazah. Akan dilihat dan diperhatikan ya, nanti kita praktek per kelompok.
Bapak jelaskan sedikit. Kalau ini tidak diprinted. Jadi kalau praktek, mungkin Bapak coba tadi. Kalau ini tidak diprinted. Mengikat tali kapan jangan sampai diikat mati. Yang paling bagus ikatnya seperti kita mengikat tali sepatu, paham ya? Sehingga akan mudah untuk dibuka. Ini sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh dua orang. Ini contoh. Coba silakan Pak ya. Ini kan itu. Kita anggap ini sudah ada baiknya. Bapak hanya 5 orang yang masukkan. Terlebih dahulu, tali yang di bagian tangan itu untuk diikat terlebih dahulu. Ya, biar tangan tidak terbuka lagi. Setelah itu, silakan diikat di bagian kaki, di bagian pinggang, di bagian perut. Ini sudah di bagian kepala. Paham ya? Pak, di setiap tali ukuran untuk mengikat mayat itu berukuran sama-sama. Ya, sama. Sesuai dengan besar kecil tubuh si mayat. Umpamanya kita robekkan ini, ternyata ini masih terlalu pendek. Maka boleh tali itu disambung seperti ini. Paham? Ya, putri bagian. Yang cewek dulu kita silakan untuk praktek ya. Seperti itu, silakan. Silakan. Kalau Malik mau buka dulu, silakan. 5. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan untuk kelompok pertama. Di sini kami akan meletakkan terlebih dahulu 5 kali. Jumlahnya sesuai dengan telah dijelaskan oleh Bapak. Dilanjutkan dengan meletakkan kali. Ini sudah kami letakkan 3 kain. Dilanjutkan dengan meletakkan 3 pada jilbab. Dilanjutkan dengan baju, sarung, dan celana. Selanjutnya jenazah diletakkan di atas kain sudah disiapkan. Sebelumnya di sini sudah termasuk dengan menaburkan pakut. Pertama-tama dipasangkan celana terlebih dahulu. Lanjutkan dengan memakai sarung. Dan pakaikan. Kau baik aku yang Dilanjutkan dengan menutup kain selai dan selai.
sebelumnya tangan diikat terlebih dahulu. Jangan terlalu kencang seperti kita mengikat tali paku. Lanjut kaki. Baiklah, inilah pemaparan kami dari kelompok 1 sampai nanti makan. Yang di belakang, silakan. Dikasih nama terlebih dahulu ya. Nama. Dan yang belakang. Ya, dikumpulkan. Baiklah. Di sini meminta satu orang siswa untuk menyimpulkan, menanggapi hasil dari pembelajaran ini. Saya tentang materi yang disampaikan kami lebih tahu tentang cara-cara pendidikan Al-Fani dalam jenazah dan juga menambah wawasan dan ilmu bagi kami semua. Dan juga pemateri yang menyampaikan materi dengan jelas, lengkap, sehingga materi yang kami pelajari disampaikan mudah untuk kami pahami. Dan juga dari pelajaran yang disampaikan dan yang terjadi setelah terjadinya pempraktekan ataupun tata cara, kami lebih tahu tentang tata cara. Oke, itulah tanggapan tadi. Selanjutnya, Bapak akan memberikan pekerjaan rumah. Ya. Bapak akan memberikan pekerjaan rumah. Bukunya di halaman 23. Ada 5 soal esai ya, latihan dikerjakan di rumah. Selanjutnya, minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang mensolatkan jenazah. Jadi kalau hari ini kita tata cara mengkapan jenazah, minggu yang lalu memandikan jenazah, maka minggu depan kita akan mempraktikkan tata cara mensolatkan jenazah. Baiklah, Bapak meminta satu siswa lagi untuk menyimpulkan secara keseluruhan kesimpulan dari siswa. Silakan. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan akhir kesimpulan mengenai tata cara mengkafani jenazah. Pada materi ini sangatlah membantu apalagi untuk kami yang masih kurang mengerti tentang cara mengkafani jenazah, karena hakikatnya setiap manusia pasti akan mengalami kematian. Jadi inti kesimpulannya ialah di sini kami sudah diajarkan cara mengkafani dengan praktek medianya yaitu boneka. Namun ketika mengkafani jenazah harus memenuhi syarat sesuai dengan syariat Islam. Di sini kami juga dianjurkan untuk terlebih dahulu menyiapkan perlengkapan dalam mengkafani jenazah. Sekian pemaparan dari saya. Nah, jadi itulah materi kita pada kesempatan kali ini, ini materi mengkafani jenazah. Kita bertemu lagi di minggu yang akan datang. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Jadi silakan diikuti oleh Jidan. Silakan. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, apa yang diajarkan oleh Pak Agus Mendiani Wajib dipasangkan hati, berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, itulah materi kita pada hari ini. Bapak selaku guru, terima kasih dan mudah-mudahan minggu depan kita masih
bisa untuk melanjutkan materi tentang penyelenggaraan pemilihan. Pak Heri bila bisa didengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi